Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita memasuki Pekan Suci Gereja. Saat ini kita menghayati di Kamis Putih. Oleh sebab itu, mari bersama kita akan mengawali. Hari ini kita bersama berhimpun untuk menghayati masa-masa menjelang Yesus disalib. Malam itu bersama para murid Yesus duduk makan perjamuan Paskah, hatinya diliputi kegentaran. Lalu ia tahu apa yang akan terjadi. Satu persatu ia menatap murid-muridnya, ada kasih mendalam tersemburat di matanya. Mari kita memasuki ibadah malam ini dengan menghayati jalan penderitaan Yesus bagi manusia, bagi kita yang berdosa. Semua itu karena kasih-Nya pada kita semua. Ajaib benar. Saudara yang terkasih, marilah ibadah ini kita awali dengan bersama mengkhususkan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang memelihara kasih setia-Nya untuk semuanya, kini sampai selama-lamanya. Amin.
damai Kristus besertamu. Bersama kita akan memujikan, mengagungkan nama Tuhan bila kulihat bintang gemerlapan. Saudara yang terkasih, kita diberikan kesempatan untuk mawas diri. Mari bersama kita mengingat kehidupan kasih kita. Adapun bacaan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan yang ke-7 yang demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mari bersama kita sadarakan keterbatasan kita karena belum mampu melaksanakan ini dengan sebaik mungkin. Maka mari bersama kita berdoa. Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku kami sering menolak untuk rendah hati, kami menganggap diri kami lebih tinggi dari yang lain. Oleh sebab itu ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa hina
terkasih, Tuhan pun tidak menegakkan kehidupan kita. Rahmat anugerahnya dinyatakan saat ini melalui bacaan di Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian anugerahnya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan bersuka cita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Hitung kesanggupan, ku heran Allah mau memberi. Saudara-saudara yang terkasih, bersama kita akan memasuki doa syafaat bersama-sama, dan mari kita meneduhkan diri, kita bersama berdoa. Saya hantarkan. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini menghayati makna Kamis Putih ketika Tuhan bergumul untuk menjalani penderitaan Via Dolorosa, jalan salib yang harus ditempuh. Malam itu bersama dengan para murid, engkau berada di Taman Getsemani, peluhmu seperti darah yang menyatakan tangisanmu untuk kami manusia yang berdosa. Maka kami menghayati di Kamis ini ya Tuhan, di malam hari ini, bagaimana Tuhan begitu mencintai kami, pengorbananmu yang sungguh tak terbatas diberikan bagi kami, sehingga menjadikan kami sadar bahwa hidup kami semua karena kasih dan pertolongan-Mu. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kami untuk mendasari segala sesuatunya berdasarkan kasih-Mu. Dan dalam ibadah ini kami terus memohon berkat Tuhan untuk kehidupan kebersamaan kami. Kami memohon berkat untuk kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini terus berjuang untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Mohon berkat Tuhan bahwa di tengah semua penderitaan, semua yang terjadi, kami yakin hari depan sungguh ada di dalam Tuhan yang memberikan kebaikan bagi kami semua. Maka Tuhan, kami memohon berkat-Mu, berkat untuk Indonesia. Kiranya Engkau hadir memulihkan sesuatu terjadi bagi bangsa kami. Kiranya wabah ini segera berlalu. Berkatilah semua yang berjuang bersama, semua yang terlibat, kami sebagai keluarga, kami sebagai masyarakat, pemerintah, dengan semua yang telah ditunjuk untuk bersama mengatasi situasi ini.
Mohon berkat Tuhan agar boleh dijalankan dengan sebaik mungkin. Perasaan takut, was, sumelang yang ada, kekhawatiran yang berlebih, kiranya kami mampu untuk mengelolanya, dan mampukanlah kami untuk tidak takut tetapi memohon pertolongan Tuhan menghadapi semua ini. Biarlah kami satu dengan yang lain saling menyemangati, saling untuk memberikan dukungan, terus melanjutkan kehidupan dengan tidak menyerah. Kami juga berdoa kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah kiranya dapat berjalan seiring selaras dengan rakyat, sehingga semua berjalan dalam rahmat dan perlindungan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk keluarga kami masing-masing yang saat ini bersama dengan kami, maupun yang tidak bersama dengan kami karena harus terpisah jarak yang ada dan dalam situasi seperti ini tidak bisa berhimpun. Kami tetap memohon berkat-Mu, berikanlah perlindungan, kekuatan, dan kesehatan. Kami terus juga berdoa untuk kehidupan bergereja melalui gereja yang saat ini diselenggarakan di ibadahnya di keluarga masing-masing, menjadikan pemahaman kami semakin luas bahwa gereja tidak hanya gedungnya, tetapi orang-orangnya yang selalu rindu memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya moral yang baru ini menyemangati kami, perubahan terjadi dari keluarga kami masing-masing yang membangun altar doa, altar untuk kami bersama-sama bersimpuh di hadapan Tuhan, memohon berkat Tuhan agar semua boleh baik adanya. Kami mendoakan berkati kedua orang tua kami, anak-anak kami, kakak, adik, saudara-saudara kami dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, banyak hal yang kami lakukan jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu kami memohon ampun. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berkat-Mu yang kami mohon bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi negara kami dan tempat tinggal kami serahkan sepenuhnya dalam kasih kemurahan Tuhan. Ampuni segala yang tidak berkenan, karena semua kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba waktunya kita akan mengaturkan persembahan yang telah disiapkan oleh masing-masing keluarga. Mari kita dasari dengan bacaan terambil dari Mazmur 118 ayatnya yang pertama. Mari kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hidup kita yang benar.
kita berdoa. Tuhan, kami menaikkan persembahan yang telah kami himpun di keluarga kami masing-masing. Berkatilah agar persembahan ini dipergunakan untuk pelayanan lebih lagi. Terkhusus gereja yang dipercaya untuk mengelola, berikan kebijaksanaan agar apa yang telah direncanakan melalui program-program gereja itu bermanfaat menolong sesama dengan kasih kemurahan Tuhan. Kami sebentar lagi akan mendengarkan sabda-Mu. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Berkatilah agar sabda-Mu menjadi landasan langkah kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan sapaan sabdanya terambil saat ini dari Matius pasalnya yang ke-26 ayat 36 sampai dengan 46. Matius pasalnya yang ke-26 ayat 36 sampai dengan 46 yang demikian. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus yang disebut berbahagia. Kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Shalom. Bagaimana kabarnya? Di Tri Suci, Pekan Suci Gereja ini kita tidak bisa beribadah di gereja, namun tetap beribadah di keluarga masing-masing. Oleh sebab itu ada satu pujian yang menurut saya menggugah
saya betapa di tengah kekalutan dan kerapuhan manusia yang kita hadapi saat ini masih ada harapan. Dari harapan itulah Bapak Ibu Saudara sekalian tumbuh semangat untuk berani melangkah layaknya Yesus yang waktu itu juga akan menghadapi penderitaan yang berat, namun ternyata langkah untuk memulai berani menghadapi kenyataan itu dimulai dengan doa. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya. Ada satu lagu pujian yang ternyata Tuhan itu hanya sejauh doa. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam pujian tadi Yesus hanya sejauh doa. Itulah yang menjadi keyakinan kita menghadapi kekalutan dan kerapuhan yang terjadi saat ini. Dalam ibadah Kamis Putih ini kita menghayati akan karya Tuhan Yesus untuk mengingatkan kita betapa beratnya penderitaan yang harus dijalani. Di saat Yesus menghadapi penderitaan yang begitu berat, ternyata berdoa menjadi sarana mengolah semua perasaan yang dialami. Kekalutan yang luar biasa, derita salib yang begitu mengerikan sebentar lagi di depan mata yang sungguh nyata. Yesus betul-betul menangis, bahkan peluhnya keluar seperti darah. Tangisan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah sebetulnya menangisi kebengisan manusia, kekejaman manusia, kerakusan manusia. Dan jalan salib adalah jalan kebiadaban yang pernah ada dalam sejarah kehidupan manusia. Bagaimana manusia mempermalukan sesamanya, lingkaran kekerasan, dendam, benci, amarah, kebiadaban tercurah semua dalam jalan salib itu. Bahkan salib dikatakan simbol kutuk, simbol yang menakutkan. Bukit Tengkorak atau yang disebut Kalvari menjadi lambang tidak lagi ada harapan, semua berakhir pada kehinaan, kematian yang tragis. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus melihat semuanya itu dengan jelas. Oleh sebab itu, jalan salib yang akan ditempuh adalah jalan untuk merubah
kebengisan, kekejaman, dan kebiadaban manusia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apa yang dilakukan manusia yang dikuasai oleh dosa itu harus segera dihentikan. Yesus mengubah jalan salib yang disebut jalan kutub itu berubah menjadi jalan perjuangan dan anugerah yang harus dipikul untuk mengalahkan semua jenis kejahatan yang dikuasai oleh dosa. Kejahatan harus ditaklukkan dengan kebaikan dan kasih. Itulah jalan satu-satunya. Oleh sebab itu, pengorbanan yang dilalui oleh Yesus menjadi tonggak sejarah babak baru memutus lingkaran kebiadaban dan kebengisan manusia terhadap sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dalam penghayatan ibadah Kamis Putih ini kita dapat melihat tangisan Yesus di Taman Getsemani adalah tangisan cinta kasih-Nya. 3 kali Tuhan Yesus berdoa dan berlutut dengan sungguh-sungguh. Dia sebetulnya menangisi keadaan manusia termasuk kita. Dalam peluhnya yang seperti darah itulah menjadi tanda Yesus mengerti, memahami sepenuhnya kehidupan manusia. Maka tidak salah jika kemudian ketika para murid diajak berdoa, karena manusia sangat rentan jika tidak waspada dan berjaga, maka manusia bisa saja jatuh dalam keringkihannya. Dan Yesus mengajaknya berdoa, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga aku 1 jam saja? Tapi nyatanya manusia itu tidak kuat dalam berdoa 1 jam. Termasuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saat ini mendengarkan khotbah. Kalau diajak berdoa 1 jam, saya yakin berdoanya berubah menjadi tidur. Doa syafaat 10 menit saja sudah kosak-kasik kemana-mana dan mungkin tidak konsen. Apalagi diajak untuk berdoa 1 jam. Kalau jalan-jalan 1 jam itu ya betah kurang. Apalagi kalau di mall. Karena ada corona saat ini ya tidak bisa jalan-jalan ke mall. Dan kesempatan untuk melatih doa 1 jam itu sebetulnya ya tidak mudah memang. Tetapi itulah yang harus kita hayati bersama, bahwa Yesus ternyata juga menggunakan kesempatan itu untuk betul-betul melihat bahwa manusia membutuhkan waktu berdoa, waktu untuk menyiapkan diri menghadapi segala sesuatu. Maka harus waspada, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dengan tegas Yesus mengatakan kalau tanpa berjaga dan berdoa, kedagingan kita itu sangat ringkih. Maka berjaga dan berdoa menjadi dimensi spiritual. Roh itu sendiri di mana? Roh itulah yang menggerakkan tubuh kita. Tubuh kita bisa kuat, hebat, bisa bernapas karena ada dimensi spiritual yang memberi hidup pada daging ini. Oleh sebab itu ketika mengalami keringkihan badani kita, psikis kita, maka dimensi spiritual roh itu dalam doa dan berjaga menjadi kekuatan yang nyata. Maka tidak berlebihan, orang Jawa sangat kental dengan istilah eling lan waspada. Bejo bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Selaras apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, memberikan nafas pengharapan yang panjang bagi kita untuk terus berada dalam kondisi berjaga dan berdoa. Berjaga dan berdoa memberikan juga kekuatan kita untuk mengolah baik raga maupun jiwa kita, siap menghadapi kondisi-kondisi seperti apapun. Maka mari dengan berjaga dan berdoa, apa yang harus kita kerjakan dengan melihat apa yang telah dilakukan oleh Yesus, terlebih untuk menghadapi kondisi saat ini, maka prinsip berjaga dan berdoa dapat kita terapkan dengan sikap. Mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, kata menjaga itulah yang penting.
Menjaga kalau dalam dimensi berjaga-jaga dan berdoa dapat kita terapkan dalam situasi seperti ini. Yang pertama, mari menjaga kesehatan tubuh kita. Karena untuk menggapai semua mimpi itu dibutuhkan tubuh yang sehat. Bapak Ibu punya impian apapun, kalau tubuhnya tidak sehat akan ada keterbatasan-keterbatasan. Untuk dapat menggapai segala sesuatu di dunia ini membutuhkan dimensi tubuh. Maka mari jaga tubuh kita sebagai anugerah Tuhan ini. Terlebih saat ini menghadapi penyebaran virus COVID-19 yang tidak terlihat, maka dimensi spiritual untuk mengokohkan semangat perjuangan kita dibutuhkan mental moral yang kuat. Maka kehidupan berjaga dan berdoa menjadi kekuatan kita. Oleh sebab itu jagalah baik-baik tubuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, jagalah pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian, karena gerak pikiran itu menentukan keseluruhan hidup. Pikiran kita jangan kemudian gampang diombang-ambingkan dengan kabar-kabar yang tidak jelas, sehingga kita justru menjadi lebih takut. Raga akan merespon pikiran-pikiran kita yang negatif, pikiran-pikiran kita yang tentunya membuat ketakutan dan kegelisahan, sehingga daya kualitas tubuh kita yang harusnya bisa 100% itu bisa menurun drastis, dan kemudian bisa saja kita lemah dan berbagai penyakit, tidak hanya virus, itu bisa muncul. Oleh sebab itu, yang meracuni pikiran-pikiran kita, kita jernihkan dalam dimensi doa dan berjaga-jaga, seperti bacaan kita saat ini, untuk kita mencoba menjernihkan semua pikiran-pikiran yang telah teracuni oleh toksin-toksin yang tidak baik. Kita bersihkan bersama, kesempatan yang baik berkumpul dengan keluarga untuk menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, jagalah hati. Kata Amsal jelas dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berdoa dan berjaga adalah sarana pancaran kehidupan kita. Bagaimana pancaran kehidupan kita dapat memekarkan cinta kasih Allah jika kekuatan doa dan waspada kita hilang dari kehidupan kita? Maka untuk dapat terus memancarkan kasih Allah dan memekarkannya, kita meneladani Tuhan Yesus yang juga sungguh-sungguh berdoa dan berjaga. Maka pancaran hati yang dipenuhi kuasa ilahi itulah menjadi kekuatan bagi kita untuk terus menjadi saksinya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, oleh sebab itu di tengah situasi seperti ini, maka saya ingin mengajak kita sekalian melalui bacaan ini, monggo yuk kita mulai kehidupan dalam dimensi berjaga dan berdoa, eling lan waspada. Oleh sebab itu kita diajak bersama untuk menghayati mumpung kumpul bersama keluarga. Yuk kita ajak berdoa bersama untuk menguatkan satu dengan yang lain. Dengan percaya dan berdoa, mukjizat itu sungguh nyata. Itulah yang kita hayati dalam dimensi iman kita. Maka tidak berlebih kalau kita saat ini menyiapkan hati kita. Saya ingin mengajak kembali, kalau di awal sudah dimulai dengan memuji nama Tuhan, maka di akhir khotbah ini saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian. Mukjizat itu nyata. Saat kita percaya, saat kita berdoa, mukjizat itu nyata. Mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu
ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dalam sikap hidup eling lan waspada, berjaga dan berdoa, itulah yang dilakukan Yesus menghadapi kenyataan. Maka saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ibadah Kamis Putih ini kita hidupkan dalam altar keluarga kita masing-masing, terus berjaga, terus berdoa, karena roh itu penurut daging lemah, agar senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan menolong, memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan menolong kami semua untuk terus dapat menghayati karya Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar memiliki sikap hidup eling lan waspada, berjaga dan berdoa dalam kehidupan ini, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang sikap memiliki prinsip hidup yang kokoh dalam iman, pengharapan dan kasih kami. Terima kasih untuk keteladananmu, terima kasih untuk berkat-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan bersama memujikan Hitung Kasih, ajarilah kami untuk saling mengasihi.
kita akan mengekalkan pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, undurlah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam hangat persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga Bapak, Ibu, saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ibadah telah selesai. Kita bersyukur karena semua berjalan dengan baik. Kita mempersiapkan diri kembali bahwa besok masih akan diselenggarakan ibadah Jumat Agung, dan Sabtu nanti ada Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah tetap di ibadah rumah masing-masing. Kita terus memohon berkat Tuhan agar kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan. Tetap semangat Bapak, Ibu, saudara sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.